Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Subhana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, mari pada kesempatan pagi kali ini senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Allah juga sertakan dengan nikmat sehat, nikmat afiat, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yakni sholat subuh dengan berjamaah, mengawali aktivitas kita, kegiatan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai apa yang kita kerjakan dan membimbing kita di keseharian aktivitas kita. Marilah nikmat-nikmat yang Allah berikan ini senantiasa kita syukuri apapun bentuk nikmatnya, ya, karena sungguh sangat banyak sekali yang Allah berikan sehingga kita tidak bisa menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jikalau engkau menghitung nikmat Allah tidak akan mampu, ya, engkau menghitung nikmat Allah tidak akan mampu. Masya Allah, kita belajar satu rasa syukur yang diajarkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Kilabah, yang secara fisik disebutkan itu beliau itu orang yang, mohon maaf, cacat, tidak memiliki kedua tangan, tidak memiliki kedua kaki, bahkan kondisi mata juga sudah tidak melihat. Akan tetapi beliau tidak bosan untuk senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku keutamaan yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Masya Allah, dalam kondisi yang seperti itu, Pak, kondisi cacat, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, akan tetapi senantiasa beliau mengucapkan kalimat tahmid, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku keutamaan. Bagaimana segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku keutamaan yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Maka kemudian ada seorang bertanya, melihat nikmat apa yang Allah berikan kepada Anda sehingga menjadikan Anda senantiasa mengucapkan ataupun memuji Allah padahal secara kondisi seperti itu. Secara kondisinya itu cacat. Maka kemudian Abu Kilabah mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aku suatu keutamaan yang Allah tidak berikan kepada orang lain? Allah memberikan aku nikmat iman, yang dengan nikmat iman itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkanku ke dalam surga. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aku lisan yang dengan lisan itu
kemudian aku bisa senantiasa berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah, ini satu kondisi ya yang dialami oleh seorang Abu Kilabah. Tentunya kita harusnya lebih bersyukur dengan kondisi kita yang seperti ini. Nah, maka masyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, mari senantiasa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini selalu kita syukuri. Sedikit maupun banyaknya senantiasa kita syukuri. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan, contoh qudwah ya, bagi kita, panutan bagi kita dalam berbagai macam aspek kehidupan, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam adat itu kehidupan sehari-hari. Rasulullah ini sebagai contoh bagi kita. Maka laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarju wal yaumil akhir, bagi siapa yang menginginkan kehidupan, bagi siapa yang menginginkan ya, perjumpaannya dengan Allah dan kebahagiaan hidup di hari akhir kelak. Rasulullah SAW sebagai idola kita, panutan kita. Dalam beribadah Rasulullah mengatakan, "Khudhu anni manasikakum," ambillah dariku manasik kalian. Manasik ini bisa dimaknai dengan ibadah. Ya, ambillah dariku ya tata cara ibadah kalian. Atau dalam yang lain, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Dalam masalah ibadah Rasulullah sudah memberikan contohnya. Mari kita contoh bagaimana. Nah, dengan apa kita mengetahui ya ibadah-ibadah yang Rasulullah SAW ajarkan? Tentunya dari hadis-hadis yang dijelaskan oleh para ulama ya, melalui banyak hadis. Nah, ini penting sekali bagi kita. Dalam masalah muamalah, berhubungan dengan yang lain, Rasulullah pun memberikan contoh yang baik ya, pada keluarga, kepada sanak kerabat, kepada tetangga. Masya Allah. Marilah ya kita menjadikan Rasulullah ini sebagai idola kita, panutan kita dalam segala aspek kehidupan. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan satu wasiat sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu berkaitan dengan ketakwaan ya. Pernah suatu ketika sahabat Ali bersama dengan beberapa sahabat yang lain melewati satu kuburan. Maka kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ya ahlal kubur, wahai penghuni kubur, inna azwajakum qad nukihat," istri kalian telah dinikah, istri kalian telah dinikah oleh orang lain. Wa amwalakum qad qusimat, hartamu telah dibagikan kepada yang lain. Artinya harta warisannya dibagikan kepada anak-anaknya. Wa inna buyutakum qad sukinat, rumah kalian juga sudah ditempati oleh orang lain. Ya. Di Ali, sahabat Ali ini memberikan satu berita, satu kabar yang itu disampaikan kepada penghuni kubur. Ini adalah kabar yang kami beritahukan kepada Anda wahai penghuni kubur. Istri kalian sudah dinikah oleh orang lain, harta kalian sudah dibagikan kepada orang lain, rumah kalian juga sudah ditempati oleh orang lain. Ini adalah satu berita, satu kabar yang kami beritahukan kepada Anda. Maka beritahukanlah kepada kami tentang apa yang Anda alami. Ya. Maka kemudian sahabat Ali radhiyallahu an beliau menatap wajah para sahabatnya, mengatakan, "Wahai sahabatku, seandainya penghuni kubur ini bisa menjawab." Nah, iso jawab tenan yo takut nih. Seandainya penghuni kubur ini bisa menjawab, maka yang akan ia katakan adalah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa."
maka berbekallah. Yang masih hidup. Mungkin bahasanya seperti itu. Bahasa simpelnya, kalian yang masih hidup, berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya sekalian, ada satu definisi bagus ya, pengertian takwa yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau ditanya tentang Su'ila Ali radhiyallahu anit taqwa. Beliau ditanya tentang takwa. Ya, tentunya para ulama yang lain, sahabat yang lain juga memberikan memberikan definisi pengertian takwa. Salah satunya sahabat Ali. Beliau ketika ditanya, "Wahai sahabat Ali, apa itu takwa?" Maka beliau menjawab ada 4 poin ya berkaitan dengan takwa. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Al-khaufu minal jalil. Kemudian wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu bi yaumir rahil. Ini definisi takwa yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau menjawab al-khaufu minal jalil. Yang disebut dengan takwa adalah takut kepada al-jalil, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu ya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takutnya seorang hamba kepada Allah itu justru menjadikan dia lebih dekat. Beda halnya dengan ketika seorang takut kepada makhluk, maka dia akan semakin menjauh. Saya takut sama jenengan, maka nek ada jenengan, waduh, aku tak cari jalan yang lain saja. Mergo wedi, ya. Karena saya takut ketemu dengan jenengan, maka saya akan mencari jalan yang lain biar tidak ketemu. Itu adalah takutnya manusia dengan makhluk. Tapi kalau takutnya manusia, takutnya hamba kepada Khalik, maka dia malah justru akan mendekat. Inilah. Dengan apa dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Imtitsali awamir, yakni dengan senantiasa melaksanakan perintah. Nah, ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rambu-rambu peringatan-peringatannya, baik itu kalau kita masih ingat di pertemuan bulan lalu ya, kita menyampaikan tentang ayat Qur'aniyah dan juga ayat kauniyah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di situ memberikan tanda-tanda kekuasaannya. Dalam Al-Qur'an banyak sekali kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan menakut-nakuti hambanya ya, dengan ayat-ayat azab. Ya, menakut-nakuti hambanya dengan ayat-ayat azab. Banyak sekali ya, dalam Al-Quran disebutkan dengan ayat-ayat yang terkait dengan azab api neraka. Itu untuk apa? Untuk menakut-nakuti hambanya ya, untuk menakut-nakuti hambanya. Masya Allah. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh, memberikan satu amalan ketika kemudian kita membaca Al-Quran kok yang dibaca ayat-ayat adab, beliau berhenti sejenak. Ketika beliau membaca Al-Quran, kemudian kok yang dibaca itu ayat terkait dengan azab, ayat terkait dengan siksa api neraka, maka beliau berhenti sejenak, kemudian beliau bertawud. Ya, beliau berhenti sejenak, kemudian beliau bertawud. Apa tawud? Apa? Meminta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan ya dari azabmu, dari siksamu. Nah, itu banyak sekali kita temukan ayat-ayat dari Quran terkait dengan azab. Atau kalau itu ayat kauniyah, ya, ayat kauniyah. Kaun itu kemarin adalah apa pengertiannya? Tanda-tanda kekuasaan Allah yang terjadi di alam ini. Nah, banyak sekali kemudian Allah memberikan warning, peringatan-peringatan agar hamba itu takut. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan bencana.
ya, dengan musibah, ya, dengan kejadian alam, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Agar apa? Agar hamba itu kemudian takut. Nah, termasuk banyak hadis Rasulullah juga menyebutkan terjadinya gerhana itu adalah untuk menakut-nakuti hambanya. Adanya gerhana matahari, adanya gerhana bulan, itu adalah untuk menakut-nakuti hambanya. Nah ini, maka jemaah rahimakumullah, al-khawfu minal jani, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini justru menjadikan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah. Ya, melaksanakan perintah ya tentunya dengan perintah-perintah yang wajib dulu, baru kemudian perintah yang itu sifatnya sunnah, dan juga dengan menjauhi larangan. Nah ini yang pertama, al-khawfu minal jami'. Kemudian yang kedua, wal amalu bitangzil, dia beramal bitangzil dengan yang Allah turunkan, yakni dengan wahyu. Dia beramal dengan wahyu. Apa itu wahyu? Baik itu Al-Quran maupun as-sunnah. Sunnah itu juga merupakan wahyu. Ya. Hadis, sunnah itu juga merupakan wahyu. Ya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah tidak, Rasulullah tidak mengucapkan berdasarkan hawa nafsu, tapi Rasulullah itu mengucapkan berdasarkan wahyu. Maka wahyu itu ya Al-Quran, ya As-Sunnah. Nah, termasuk bagian dari takwa adalah ketika seseorang itu kemudian dia beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang dua-duanya ini menjadi pedoman hidup. Rasulullah dalam sebuah hadis, taraktu fikum amraini, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Ya. Rasulullah tidak meninggalkan warisan harta benda, tidak, tapi Rasulullah mewariskan dua perkara. Taraktu fikum amraini, aku meninggalkan kepada kalian wahai umatku dua perkara. Ya. Kitabullah, yakni Al-Quran, kitabullah, wa sunnatu Rasulillah, dan juga sunnahnya Rasulullah. Apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, dengan kitab dan as-sunnah, dengan Al-Quran dan dengan hadis Rasulullah, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, ini. Maka seseorang beramal, ya tadi dasarnya adalah Al-Quran dan as-sunnah. Wal amalu bitangzil, beramal dengan Al-Quran dan sunnah. Ya. Dan dua-duanya tidak bisa terlepas karena satu sama lain itu saling melengkapi. Contoh dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melaksanakan ibadah sholat. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Wa aqimis sholat, banyak ayat-ayat menjelaskan tentang dirikanlah sholat. Akan tetapi kita tidak mendapatkan dalam ayat Al-Quran caranya sholat niku bagaimana, tidak ada dalam Al-Quran. Adanya adalah perintah untuk sholat. Lah terus caranya bagaimana? Maka kemudian Rasulullah jelaskan dengan hadis. Ya caranya sholat itu adalah Rasulullah sebutkan dalam hadisnya. Ya hadis-hadis banyak, kemudian hadis-hadis menjelaskan tentang tata cara sholat. Sampai ada satu riwayat Rasulullah itu mengajarkan sholat. Beliau sholat di atas mimbar. Agar apa? Agar dilihat oleh para sahabat tata caranya sholat itu bagaimana. Nah, maka dua-duanya ini tidak bisa terpisah. Ya. Nanti masalahnya kalau terpisah ini antara Al-Quran dengan As-Sunnah ini, maka berpotensi untuk menimbulkan ada satu definisi yang salah. Ya. Contoh lagi. Ya, dalam ayat terkait dengan zakat, ya, inna sholataka sakanal lahum, ya. Dalam ayat zakat
Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengambil harta dari orang-orang kaya. Ya. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk mendoakan mereka. Lah, doa dalam ayat itu, dalam ayat terkait dengan zakat itu adalah dengan kalimat sholat. Sholat itu secara definisi, secara bahasa itu artinya doa. Ya, sholat itu doa, Mas. Maka nanti ketika ada perintah akimi sholat, dirikanlah sholat, maka yang dilakukan dia adalah berdoa. Ya, dan itu adalah pengertian secara bahasa. Ya, mula ada sebagian orang kemudian, ya dia mengaku muslim, Pak. Ada sebagian orang yang dia mengaku muslim, ya kemudian memaknai sholat itu hanya sebatas doa. Yang penting aku wis doa. Jadi ketika dia berdoa kepada Allah, itu mengatakan kalau dia sudah berdoa, sudah sholat. Padahal sholat yang dimaksud secara syar'i, yang dimaui oleh syariat adalah sholat dengan gerakan yang khusus. Sholat dengan perkataan, ya dengan ucapan yang khusus, dimulai dari takbir, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salat. Secara syar'inya yang dimaui seperti itu. Tapi karena dia memahami sholat itu secara bahasanya saja, maka yang ia lakukan berarti nek sholat itu mau doa saja. Ora usah ndadak wudu, ora usah ndadak madhep kiblat, kemudian kok takbir nganti salam, enggak. Karena sholat yang dimaksud adalah doa. Nah ini satu pemahaman yang salah. Maka kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Harus dua-duanya, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau kemudian ya manusia itu berpegang teguh dengan dua peninggalan Rasulullah ini, Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia tidak akan tersesat. Ya, maka ini sekali lagi tidak bisa terpisahkan. Kalau hanya mengambil Al-Quran saja tanpa menjadikan As-Sunnah sebagai landasannya, bisa tersesat. Juga demikian, kalau hanya menjadikan As-Sunnah kemudian meninggalkan Al-Qurannya, juga tersesat. Maka al-amalu bit-tanzil, beramal ya dengan at-tanzil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yakni wahyu, baik itu Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting Bapak Ibu rahimakumullah. Ini sangat penting sekali bagi kita ya untuk mempelajari bagaimana kemudian kita dalam ibadah-ibadah kita ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan prosesnya panjang, ya. Kadang ada hukum-hukum itu yang disebutkan secara langsung. Kadang hukum-hukum itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya, tidak langsung Allah sebutkan, akan tetapi melalui para penjelasan para ulama. Nah ini penting. Nah ini pentingnya belajar ilmu di sini. Ya. Maka termasuk ini sarana-sarana seperti ini adalah sekolah kita untuk belajar ilmu. Ketika kemudian kita memahami ayat Al-Qur'annya bagaimana, ketika kemudian kita memahami hadis Rasulullahnya itu bagaimana. Nah ini penting ya. Itu yang kedua. Nah jadi tadi yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wal amalu bitanzil, beramal ya dengan dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah wal qana'atu bil qalil. Ya, qanaah niku menerima bil qalil, menerima apa adanya. Ya kalau bahasa Jawanya lebih ya nerima ing pandum. Qanaah niku bahasanya kita itu adalah nerima ing pandum. Bahwa banyak sedikit yang Allah berikan kepada kita, ya, kita terima dan kita ridho, dan inilah yang kemudian menjadikan hati seseorang itu kaya itu ya dengan qanaah. Ya. Orang yang kaya pada hakikatnya, orang kaya itu hakikatnya adalah orang yang menerima. Ya.
Kalau para ulama menjelaskan, orang kaya itu orang yang sudah nggak butuh. Wong sugih itu wong sing wis ora butuh. Nek masih butuh berarti ya masih miskin. Ya. Orang kalau butuh itu berarti dia miskin. Padahal yang jenenge yang namanya manusia itu selalu butuh, selalu kurang. Gitu kan? Ya, miskin terus ini. Nah, inilah al-qanaah, inilah yang kemudian menjadikan hati seseorang itu tenang, tidak kemerungsung. Ya, beda kalau orang itu kemudian kok yang ada rasanya kurang terus. Ya. Orang itu kalau yang ada dalam hatinya itu kurang terus, nggak akan ada syukurnya. Ya, hidupnya tidak akan tenang. Dia mengejar terus. Ya. Tapi kemudian kalau dalam hatinya itu qanaah, menerima, ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu menjadikan hatinya menjadi tenang. Ya, alhamdulillah Allah berikan. Sedikit banyak disyukuri. Dan ini sifat qanaah, ini penting, Pak. Ini yang sekarang hilang, ya. Qanaah ini sekarang hilang. Ya. Karena apa? Karena yang menjadi tontonan sekarang itu adalah orang-orang, Masya Allah, ini jadi penting. Ada yang disebut dengan flexing. Flexing ini apa? Pamer kekayaan. Ya. Dengan lihat di acara TV, di YouTuber itu yang mereka tampilkan adalah pamer kekayaan, mobil mewahnya ada berapa, rumahnya. Lah ini kemudian kan yang menjadi tontonan, gitu ya. Sehingga orang kalau tidak didasari dengan qanaah, ini bahaya ini, Pak. Ini bahaya sekarang. Nah, ini yang kemudian kan yang dilihat oleh anak-anak kita, putra-putri kita adalah orang-orang yang memamerkan kekayaannya. Jaketnya piro Mas? Wah, jaket aja sampai ratusan, tasnya wae nanti ratusan, sepatunya sampai ratusan. Itu dihitung ya. Ini topinya berapa? Ini jaketnya berapa? Harga berapa? Barang bungkus kain kafan di sana gitu ya. Nah ini kan yang menjadi tontonan anak-anak kita kan gitu. Sehingga wah, selalunya kurang. Nah jadi sekali lagi ini yang kemudian ya, qanaah ini, sifat qanaah ini yang hilang dari diri seorang muslim. Adanya kemerungsung terus. Sehingga kemudian kalau tadi kemerungsung terus, ya kurang terus, akhirnya disitulah celah setan masuk ke dalam pikirannya, sehingga yang terjadi adalah menghalalkan segala cara bagaimana untuk bisa mendapatkan apa yang ia inginkan, ya dengan mencuri lah, dengan membunuh lah. Jadi lawannya dari qanaah itu rakus, ya, lawannya dari qanaah itu rakus itu tidak pernah ada puasnya, kurang terus. Ya. Nah, rakus itu boleh kalau dalam hal kebaikan. Ya, tapi kalau rakus dalam urusan dunia itu urusan yang tercela. Nah ini jadi penting. Al-qanaatu bil qalil. Sifat qanaah. Alhamdulillah. Apa yang sekarang ada pada diri kita, mari kita syukur. Ya. Ada Pak resep obat ataupun resep hidup nyaman dan tenang itu kata Rasulullah, unduru ila man huwa asfala minkum. Lalu lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Jangan engkau melihat orang yang ada di atas kalian. Mergo nek ndelok ning dhuwur terus, nek mlaku ndak kesandung. Itu ya. Dan jenengan coba jalan kaki lihatnya ke atas terus. Jiglok. Nabrak gitu.
Tapi kalau orang itu selalu hidupnya melihat ke bawah, itu akan selalu menjadikan kita itu orang yang bersyukur. Masih banyak orang-orang yang mohon maaf mungkin secara ekonomi hidupnya lebih susah daripada kita. Maka yang demikian kata Rasulullah itu akan menjadikan kalian manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ingkang nomor 3 wal qanaatu bil qalil. Kemudian yang terakhir, yang keempat, definisi takwa menurut sahabat Ali radhiyallahu an adalah wal istidadu biyaumir rahil, yakni persiapan untuk kehidupan akhirat, persiapan untuk menuju perjalanan menuju kampung akhirat. Istidad, ya, persiapan. Apa persiapan kita, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk kehidupan setelah mati kita? Apa yang kita persiapkan? Kata Rasulullah SAW, al-qayyisu, orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Ya, dipersiapkan. Ya. Ada satu, saya juga pernah menyampaikan di majelis ini juga. Ada satu pertanyaan yang unik yang disampaikan oleh orang Badui, ya. Jadi orang Badui itu orangnya unik-unik. Pertanyaannya itu pertanyaan yang unik, yang itu tidak apa ya, yang itu menjadikan sahabat yang lain itu juga akhirnya mendapatkan banyak faedah dari pertanyaan. Kan ada nggih model-model orang itu tekok, tapi tekoknya sing lucu-lucu ataupun neko-neko, ya. Tapi di situ kemudian Rasulullah menyampaikan bagus, ya. Ada salah seorang Arab Badui bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Sing ditekoke kiamat. Karena itu pertanyaan yang menurut sahabat yang lain, iki kok wong kok teko aneh-aneh, teko kok kiamat. Ya, maka Rasulullah balik bertanya, apa yang sudah kamu persiapkan? Sampeyan teko kiamat niku sing wis disiapke opo? Ya, maka kemudian Arab Badui tadi mengatakan, saya tidak memiliki amalan yang istimewa, amalan yang spesial. Yang aku persiapkan ya hanya aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, artinya kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya itu ya konsekuensi cinta itu ya melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Aku tidak memiliki persiapan apa-apa, ya, tapi aku mencintai Allah dan Rasul. Maka kemudian Rasulullah menjawab, ya, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Ya, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Siapa yang dicintai tadi? Ya Rasulullah. Masya Allah. Dan ini satu persiapan. Monggo ini orang yang cerdik kata Rasulullah adalah orang yang mempersiapkan untuk kehidupan setelah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Maka hendaklah setiap dari kita memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk kehidupan di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah definisi takwa yang disebutkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, yakni al khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wal amalu bitanzil, beramal ya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah wal qanaatu bil qalil, menerima ya dengan yang sedikit. Kemudian yang terakhir adalah wal istidadu biyaumir rahil, mempersiapkan diri ya untuk kehidupan setelah mati. Mau tidak mau ya harus siap kan gitu. Mau tidak mau harus siap. Alam bisawab. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim katsiran, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.